Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidz Ramadan dengan NIM G00241155. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi traktus digas diffus inferior. Pertama saya akan membacakan soal yang terlebih dahulu. Yang pertama, Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, merasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai temannya baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. Pertama, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Kedua, jelaskan struktur bangunan di kolon. Yang ketiga, jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Oke, yang pertama, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara jejunum dan ileum. Jadi untuk dari letaknya sendiri, untuk jejunum itu dia terletak di regio umbilicalis. Sedangkan kalau ileum itu berada di kanan bawah cavum abdomen sampai pelvis. Untuk warnanya sendiri, jejunum itu lebih gelap dibandingkan dengan ileum yang pink muda. Untuk diameternya, jejunum itu lebih besar 2-4 cm, sedangkan ileum itu 2-3 cm. Untuk vaskularisasinya, di jejunum itu lebih banyak dibandingkan dengan ileum yang dia tuh sedikit. Dindingnya kalau dilihat ini dia tuh lebih tebal dibandingkan yang ileum. Lalu untuk fasa rektanya bisa dilihat, jejunum itu lebih panjang fasa rektanya dibandingkan dengan ileum yang sangat pendek. Lalu untuk arkadenya, untuk jejunum itu hanya 1-2 tingkat. Sedangkan untuk yang ileum itu dia tuh lebih banyak dan lebih kompleks. Nah, untuk lemak mesenterinya bisa dilihat bagian sini. Nah, ini adalah mesenteriumnya dan ini ada lemaknya. Untuk yang di jejunum itu dia itu lebih banyak dibandingkan yang ileum. Lalu untuk yang jejunum lemak mesenterinya itu lebih sedikit. Kalau ileum ini lebih banyak, kebalik. Lalu untuk plika semiulnarisnya, dia itu yang jejunum itu besar, tinggi dan rapat. Nih plikanya, besar, tinggi dan rapat. Terus sedangkan kalau yang di bagian ileum dia itu lebih sedikit dan jarang. Nah, untuk plaque pair-nya di jejunum itu beberapa, sedangkan di ileum itu ada banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bangunan-bangunan yang ada di kolon. Nah, untuk kolon sendiri ini ada banyak sekali bangunan penting. Pertama itu ada yang namanya Taenia coli. Jadi Taenia coli ini dia itu dibentuk oleh stratum longitudinale tunica muscularis yang tidak membentuk lapisan yang utuh dan kontinu menutupi seluruh permukaan. Nah, di sini Taenia itu ada 3, yang kayak ini loh. Taenia itu yang kayak gini. Nah, ini namanya Taenia. Nah, Taenia ini ada 3. Yang pertama dia ada Taenia mesocolica. Taenia mesocolica ini dia yang kayak gini nih. Ini Taenia mesocolica. Nih. Nah, Taenia mesocolica ini dia itu merupakan tempat perlekatan mesokolon. Lalu selanjutnya ada yang namanya Taenia mentalis, yang ada kuning-kuningnya di lemah-lemahnya ini. Nah, Taenia mentalis ini merupakan pelekatan dari omentum maius. Selanjutnya yang terakhir ada Taenia libera. Taenia libera ini ada di sini. Ini Taenia libera. Namanya libera artinya dia bebas, karena Taenia libera ini tidak dilekati oleh bangunan apapun. Selanjutnya ada yang namanya incisura dan haustra. Untuk haustra sendiri yang seperti bukit-bukit ini, nah ini namanya haustra. Sedangkan lembahnya yang ini dia itu namanya incisura. Jadi cekungan namanya incisura, kalau lekukan yang besar itu namanya haustra. Selanjutnya ada namanya plica semiulnaris. Seperti ini, dia semacam lipatan-lipatan itu. Jadi dia itu ditutupi oleh mukosa yang ikut melipat dan tidak terdapat villi, yang namanya plica semiulnaris. Selanjutnya ada appendix epiploicae atau kantung-kantung kecil yang berisi lemak. Dia dibentuk oleh tunica serosa kolon. Dia yang paling banyak ada di kolon transversum ini. Tuh. Nah, selanjutnya ada bagian penting lagi nih. Ini namanya lekukan dari kolon itu namanya flexura. Flexura ini ada 2. Yang pertama ada flexura coli dextra. Dia ada di kanan, namanya juga dextra di kanan. Atau namanya disebut hepatica. Kenapa namanya hepatica? Karena dia dekat dengan hepar. Dia itu setinggi VL2. Selanjutnya melewati transversum ada namanya flexura lagi, flexura coli sinistra. Flexura yang ada di kiri atau disebut juga flexura splenica. Kenapa namanya splenica? Karena dia dekat dengan spleen atau lien. Dan dia itu setinggi VL1, lebih tinggi daripada yang di kanan.
Terus ini juga ada selanjutnya ada rektum dan dilanjutkan oleh kolon. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian yang berhubungan dengan defekasi. Di sini ada kolon sigmoideum. Setelah tadi kolon descendent, lanjut ke kolon sigmoideum, lalu ke rektum, lalu ke anus. Nah, saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagiannya. Jadi, kanalis-analis itu terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Analis kanalis ini dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama ada zona kolumnaris. Dia itu terdiri dari lipatan longitudinal. Nah, ini adalah zona kolumnalis nih, kolum gini, kolum anales atau Morgagni. Jadi ini adalah zona kolumnaris. Lalu ada yang namanya pecten analis. Pecten analis ini adalah epitelium squamous kompleks non keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa. Zona alba, ini yang namanya nih. Nah, nih, ditunjuk ini. Nah, ini yang putih-putih ini namanya pecten analis. Selanjutnya yang ketiga ada zona kutanea. Zona kutanea itu bagian sini, zona kutanea nih. Yang dia di luar. Kutanea artinya kutan kan kulit, ya artinya dia udah kulit. Dia adalah kulit eksternal dibatasi secara diagnosis oleh linea anokutanea. Nah, jadi sini ada beberapa garis-garis ya. Pertama ini ada garis ini yang memisahkan antara zona kolumna sama zona pecten analis atau yang memisahkan antara kolumna analis dan pecten analis adalah linea pectinata. Lalu di bawahnya ini ada linea lagi namanya linea anokutanea yang memisahkan antara pecten analis dengan zona kutanea ani. Nah, biasanya di sini sering terjadi yang namanya hemoroid atau wasir. Nah, hemoroid ini ada dibagi dua, internal hemoroid dan eksternal hemoroid. Nah, untuk yang internal itu hanya terjadi di atas linea pectinata. Jadi ini linea pectinata, kalau ada hemoroid di atasnya di sini namanya itu internal hemoroid. Sedangkan kalau dia ada di bawah linea pectinata, dia namanya eksternal hemoroid. Nah, pada permukaan dalam dijumpai oleh kolumna rectalis. Merupakan 5-10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomos arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Jadi ini yang kayak longitudinal ini namanya kolumna rectalis. Selanjutnya adalah valvulae anales, merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Terakhir ada sinus rectalis, merupakan cekukan antara valvulae anales. Nah, di dalam sini juga terdapat otot-otot atau musculus. Yang pertama ada musculus sphincter ani internus. Yang ini, musculus sphincter ani internus. Dia itu merupakan otot polos. Selanjutnya ada musculus corrugator ani. Selanjutnya juga ada musculus sphincter ani externus nih, musculus sphincter ani externus, dia lebih luar daripada internus, namanya juga externus. Terus terakhir ada musculus puborectalis. Nah, musculus yang merupakan toskelet itu adalah sphincter ani externus dan puborectalis. Artinya dia bisa digerakkan oleh sadar oleh kita. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai materi tractus digestivus yang inferior. Jika ada salah kata atau kurang, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.